Gelap diiringi derasnya hujan malam itu. Di sebuah rumah dengan alunan musik bersenandung, terdapat seorang wanita bernama Sarah dengan matanya yang tidaklah bisa melihat. Meminta kepada seseorang yang tidaklah terlihat untuk menghentikan alunan lagu. Lalu perlahan ia berjalan menuruni anak tangga menuju ke basement. Menaiki sebuah kursi, Sarah melingkari tali di lehernya. Dengan nada marah, seakan ia merasakan sesuatu berada di dekat dan menatap ke arahnya. Tiba-tiba seseorang menggeser kursi menggantung dan menewaskannya di sana. Dengan saya Dev, selamat datang dan inilah dia Julia Zeiss. Seakan memiliki kontak, di tempat lain Julia merasakan sesak seperti sesuatu mencekik lehernya. Diketahui bahwa Julia adalah saudara kembar dari Sarah. Keesokan harinya Julia bersama suaminya Ishak melakukan perjalanan berkunjung ke rumah Sarah setelah 6 bulan ia tidak menjumpai Sarah. Berulang kali memanggil tak mendapatkan jawaban, mereka memutuskan untuk membuka pintu secara paksa. Menyusuri setiap kamar dan ruangan hingga di ruang bawah tanah, Ishak mendapati Sarah yang telah tewas tak lagi bernyawa. Tak lama kemudian, petugas datang dan berdasarkan hasil investigasi mereka tidaklah menemukan adanya tanda-tanda kekerasan ataupun jejak orang lain di rumah itu. Diketahui bahwa Sarah menderita penyakit degeneratif, sebuah penyakit yang dapat menghilangkan penglihatan secara progresif. Dan penyakit itu juga diderita oleh Julia, namun Sarah telah terlebih dahulu kehilangan penglihatannya sejak 1 tahun yang lalu. Selepas kepergian petugas, di ruang tengah Julia dikejutkan oleh lampu yang tiba-tiba saja menyala memutar lagu dengan sendirinya. Sebuah lagu yang diketahui oleh Julia tidaklah disukai Sarah, sehingga sesuatu menjadi aneh, membuatnya mencurigai bahwa seseorang berada di rumah pada malam kejadian. Ishak menenangkan Julia untuk mencegah stres yang hanya akan mempercepat proses penyakit menghilangkan penglihatannya. Di hari pemakaman Sarah, seorang tetangga bernama Blasko datang kepada mereka menyampaikan rasa belasungkawanya, juga membawakan seikat bunga dari Lia, anak perempuannya yang menunggu di mobil yang juga merupakan teman Sarah. Meletakkan bunga itu di atas peti, Julia dikejutkan ketika sebuah tangan menyentuh bahunya sedangkan Ishak sebenarnya berada di hadapannya. Sesuatu menjadi mencekam ketika Julia menyadari bahwa tidak seorang pun berada di belakangnya. Julia masih mencurigai adanya campur tangan seseorang dalam kejadian ini, sehingga Inspektur Dimas mempersilahkan Julia jika ingin mencari bukti lain dari tetangga yang sering membantu Sarah dalam kesehariannya yang bernama Solidet. Sebuah tali di halaman terhubung langsung ke rumah Solidet dengan sengaja dipasangkan sebagai penuntun jalan bagi Sarah untuk menemui tetangganya itu. Hal itu cukup mencerminkan betapa dekatnya hubungan dan betapa seringnya mereka berinteraksi. Tak banyak perbincangan, Solidet mengatakan bahwa beberapa pekan terakhir mereka jarang berkomunikasi sejak Sarah bergabung di komunitas Bowman. Sebuah komunitas yang beranggotakan beberapa orang tunanetra seperti dirinya. Segera Julia mendatangi komunitas Bowman. Di sana ia hanya berdiam diri memperhatikan beberapa wanita yang sedang membicarakan Sarah. Seorang di antara mereka mengatakan bahwa Sarah kerap bercerita tentang hubungan yang ia jalin dengan seorang laki-laki. Bahkan menurutnya, Sarah pernah menginap di hotel Bella Vista bersama pria itu. Ketika itu salah satu dari mereka menyadari kehadiran seseorang di sana. Julia yang tidaklah bisa berlari pada akhirnya mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya. Namun wanita itu mengatakan bahwa ada seorang pria yang turut datang bersama Julia.
Sontak Julia berpaling dan mendapati seseorang di pintu, kemudian berlari menjauh diikuti oleh Julia di belakangnya. Hingga di sebuah lorong gelap, pria itu berhenti dan membalikkan badannya. Dengan kamera di tangannya, ia mengambil beberapa gambar lalu kembali berlari dan Julia kehilangan jejaknya di luar gedung. Di sana Julia mulai merasakan penglihatannya yang semakin menurun, lalu segera kembali ke rumah mencari Ishak yang ternyata tidaklah berada di rumah. Di beberapa tumpukan dokumen, Julia mendapati sebuah kertas nota dari Hotel Romeo Bella Vista. Tak lama kemudian, Ishak tiba di belakangnya seperti ia mengkhawatirkan kesehatan Julia, berniat membawa Julia pergi dari sana demi menjaga kesehatannya. Julia menawarkan sebuah perjalanan refreshing dengan menginap di salah satu hotel, dan hotel yang dipilihnya adalah Romeo Bella Vista, yang tentu saja kedatangannya adalah untuk mencari informasi tentang siapa pria yang menginap bersama Sarah. Namun resepsionis mengatakan bahwa pemesan kamar tidak terdaftar, seperti seseorang telah dengan sengaja menghapus data tersebut. Kemudian mereka menyarankan agar Julia mencari informasi di rumah makan yang memang direkomendasikan hotel kepada para tamu. Pelayan mendatangi Julia, mengiranya adalah Sarah. Pelayan menanyakan tentang keberhasilan operasi mata yang ia jalani. Julia sedikit terkejut karena ia pun tidaklah mengetahui bahwa Sarah telah menjalani operasi mata. Menjelaskan maksud kedatangannya, Julia menanyakan perihal pria yang datang bersama Sarah minggu lalu, namun pelayan tampak tak begitu mengingat pria tersebut. Tak lama kemudian, Ishak datang dan Julia menceritakan perihal Sarah yang telah menjalani operasi. Di sini diketahui bahwa sebenarnya Ishak mengetahui perihal operasi, namun dengan sengaja menyimpannya sebagai rahasia karena menurut dokter Roman operasi itu tidaklah berhasil. Sehingga kemungkinan hal itulah yang membuatnya depresi hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, pegawai rumah makan bernama Crepulo memberikan sebuah kunci milik Sarah yang tertinggal, lalu memberikan suatu isyarat bahwa pria yang bersamanya memarkir mobil di halaman dan meminta Julia untuk memeriksa CCTV demi mendapatkan kebenaran. Lalu sebuah bayangan melintas di belakangnya. Julia segera berlari mengejar. Setibanya di atas, Ishak datang di hadapannya, menenangkan Julia, lalu mereka pergi ke halaman parkir. Meminta Julia untuk menunggu di mobil, Ishak menemui penjaga untuk mengakhiri semua kecurigaan Julia. Julia yang masih percaya pada keyakinannya menyusul Ishak menemui penjaga. Setibanya di sana, penjaga mengatakan bahwa Ishak telah pergi dengan membawa salinan memori. Ketika itu terlihat kamera CCTV tiba-tiba bermasalah. Seseorang dengan sengaja memutus kabel sambungan, juga listrik yang padam secara tiba-tiba. Di tempat lain terlihat seorang misterius mendatangi Crepulo yang sedang mandi, menjatuhkan lampu, membuat listrik merambat, menewaskannya di dalam bak mandi. Beberapa saat kemudian petugas datang menenangkan Julia yang tampak panik mencari Ishak yang belum juga diketahui keberadaannya. Julia, kemampuan penglihatannya terus menurun sehingga dokter mendesak untuk segera melakukan operasi sesaat setelah mereka mendapatkan donor mata. Setelahnya Julia bertemu dengan Inspektur Dimas yang telah mendapatkan jejak Ishak di salah satu penginapan. Inspektur mulai menaruh kecurigaan kepada Ishak karena menurutnya dokter tidaklah pernah memberitahu tentang hasil operasi itu kepada siapapun, sehingga bagaimana mungkin Ishak mengetahui hasil operasi tersebut. Namun obrolan terhenti ketika petugas lainnya datang mengatakan bahwa tim patroli melihat lampu di rumah Sarah menyala. Inspektur pergi ke lantai atas sedangkan Julia perlahan berjalan ke basement. Mendapati sebuah lilin, Julia berjalan dengan sisa penglihatannya. Sesuatu mengejutkannya membuat Julia kehilangan lilin yang merupakan satu-satunya penerangan di sana. Merasa bahwa seseorang berada di hadapannya, Julia berteriak memanggil inspektur yang kemudian tiba di sana, dibuat terkejut ketika mendapati Ishak telah tewas di tempat yang sama sebagaimana layaknya Sarah. Di sini Julia telah benar-benar kehilangan penglihatannya, membuatnya tidaklah mengetahui apa yang sedang terjadi.
Di rumah sakit, inspektur menjelaskan perihal isi surat yang ditulis oleh Ishak. Surat itu berisi sebuah pengakuan akan hubungan terlarang yang terjalin antara Ishak dan Sarah selama 6 bulan terakhir. Dokter membawa Julia untuk secepatnya melakukan operasi setelah mendapatkan donor mata. Beberapa hari setelahnya, Julia menjalani perawatan di rumah dengan dokter yang akan mengirimkan perawat untuk menjaga dan merawatnya hingga malam hari. Setibanya di rumah, Julia meminta petugas untuk mencoba kunci milik Sarah, namun tak satu pun pintu di rumahnya cocok dengan kunci itu. Tak lama kemudian, seorang perawat yang menurutnya bernama Ivan datang untuk membantu Julia. Pada awalnya Julia merasa keberatan akan keberadaan seorang pria untuk merawatnya. Namun seiring waktu berlalu, kedekatan mulai terjalin. Julia merasakan sesuatu yang berbeda, menganggap pria itu lebih dari sekedar perawat. Hari ini adalah hari keempat sebelum ia melepaskan perban. Di kamarnya, seseorang misterius meraih obat untuk menyuntik Julia. Julia yang menyadari keberadaannya segera keluar meminta pertolongan, dan di halaman rumah, Blasco membawa Julia kembali ke dalam. Hadir juga Lia, anak perempuannya di sana. Namun sikap Blasco yang seakan menggodanya membuat Julia tak nyaman, lalu berlari keluar meminta Ivan untuk datang membantunya. Ivan membawa Julia ke rumahnya. Sejenak meninggalkan Julia untuk mengambil kasur. Ketika itu Julia dikejutkan oleh kedatangan Lia yang diam-diam mengikutinya. Lia menceritakan tentang kedekatan hubungannya dengan Sarah dan mengetahui bahwa Sarah dijaga oleh pria yang sama dengan yang merawat Julia. Mengatakan bahwa Sarah mengalami beberapa mimpi buruk karena efek obat yang diberikan perawat, sehingga ia mencurigai bahwa perawat tersebut adalah dalang atas kebutaan dan kasus tewasnya Sarah juga Ishak. Lia mengungkapkan bahwa perawat mengambil beberapa foto mereka sebagai koleksi yang ditempel di kamarnya. Juga kunci milik Sarah sebenarnya adalah kunci rumah ini. Meminta Julia untuk mulai berhati-hati atas segala tindakannya. Lia bersembunyi sesaat ketika perawat itu kembali ke dalam rumah. Peringatan Lia mulai membuatnya takut. Di kamar mandi, Julia memberanikan diri membuka perban di matanya. Perlahan membuka mata, Julia mendapati penglihatannya telah kembali. Sedangkan di luar, perawat terus memanggil meminta Julia untuk segera keluar. Sejenak suasana menjadi hening. Julia keluar dan mendapati banyak fotonya dan Sarah tertempel di dinding kamar pria itu. Pemandangan itu membuatnya begitu syok. Dalam ketakutannya ia berjalan dan mendapati Lia telah tewas di dinding tempat di mana ia bersembunyi. Tak lama kemudian perawat itu tiba di sana, mendapati Julia menangis tersandar di dinding. Untuk menghilangkan kecurigaan, Julia mengungkapkan alasannya, menjelaskan bahwa ia dengan sengaja melepaskan perban itu demi keinginannya untuk melihat sang perawat. Namun semua seperti sia-sia. Julia mengatakan bahwa ia tidaklah bisa melihat dan operasi yang dijalaninya telah mengalami kegagalan. Strategi tampaknya berhasil. Lalu pria itu membawanya ke meja makan, membuatkan minuman hangat dan mencampurkan sebuah obat ke dalamnya. Julia yang mengetahui niat jahat pria itu menukar gelas minuman yang ternyata pria itu menyadari dan kembali mencurigai penglihatan Julia. Untuk membuktikannya, ia membawa Julia memintanya untuk membuka freezer. Mendapati tubuh seorang perawat bernama Ivan di dalamnya membuat Julia terkejut dan ekspresinya cukup membuktikan bahwa Julia telah berbohong. Lalu ia menyekap Julia, membawanya kembali ke rumah untuk berkemas. Julia mengambil sebuah kesempatan berhasil melarikan diri menuju ke rumah Soledad untuk meminta pertolongan dengan pria itu yang masih mengikutinya dari belakang. Di ruang tengah, ia yang terdesak meminta Soledad untuk menghubungi petugas, namun tanpa diduga Soledad memukul Julia hingga tak sadarkan diri. Dan di sini diketahui bahwa sebenarnya Soledad adalah ibu dari pria itu. Menyadari bahwa sang ibu sebenarnya sudah bisa melihat, pria itu dengan kejam kembali menyuntik cairan obat untuk merusak optik saraf penglihatannya.
Ketika tersadar, Julia telah berada di basement dengan pelaku yang berusaha menenangkannya. Diam-diam Julia mengambil pisau, menyerang lalu mengurungnya di dalam basement. Kesempatan itu digunakan Julia untuk menghubungi petugas. Tak lama kemudian pelaku berhasil keluar dan ketika itu Julia memadamkan penerangan rumah, memanfaatkan kepekaan inderanya untuk bertahan sembari menunggu petugas tiba. Dalam kegelapan mereka terlibat perkelahian hingga tak lama kemudian petugas tiba di sana dan Julia dengan antusias membuktikan kebenaran akan kecurigaannya selama ini. Merasa tak ada jalan untuk pergi, pada akhirnya pria itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di akhir film memperlihatkan Julia yang sedang berada di rumah sakit ditemani oleh Dr. Roman melihat tubuh Ishak. Dan di sana Julia mendapati fakta bahwa Ishaklah yang telah mendonorkan mata untuknya dan film pun berakhir. Ishak, jalinan asmaranya dengan Sarah tidaklah bisa dibenarkan, namun ia tidaklah terlibat dalam beberapa tindakan kejahatan yang terjadi. Pria misterius yang tidaklah disebutkan namanya hingga akhir film itu memiliki sebuah obsesi untuk hidup seperti bayangan tanpa terlihat oleh seseorang. Sehingga itulah alasan mengapa ia dengan sengaja menghilangkan penglihatan ibunya, juga Sarah dan kemudian Julia. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.